Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Wahyuni Hasibuan dengan NPM 191FF03133. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal dari jamu beras kencur sebagai penambah nafsu makan. Ini ada kata pengantar, lalu ada daftar isi yang berisi kata pengantar, daftar isi ini sendiri, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Bab 2 rancangan produk yang berisi gambaran produk, komposisi, dan khasiat. Bab 3 metode pelaksanaan yang berisi cara pembuatan, pengemasan, metode uji pemastian mutu, dan yang terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang masalah. Jamu adalah obat yang dibuat dari akar-akaran, daun-daunan, dan sebagainya. Jamu merupakan komoditas yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, karena sudah dimanfaatkan sejak ribuan tahun silam. Jenis jamu di Indonesia diantaranya ada beras kencur, kunyit asam, dan gula asam. Nama dari jamu-jamuan tersebut biasanya berasal dari bahan yang digunakan untuk membuatnya. Jamu telah dipercaya masyarakat Indonesia sebagai ramuan tradisional yang memiliki khasiat atau manfaat kesehatan tertentu bagi tubuh manusia, serta efek samping yang lebih sedikit dibanding dengan obat-obatan kimiawi. Kencur mempunyai nama latin Kaempferia galanga L. Ternyata masih satu keluarga dengan jahe atau Zingiberaceae. Kencur merupakan bahan utama yang digunakan untuk membuat jamu, entah itu jamu tradisional maupun modern atau buatan pabrik. Minuman jamu ini sering disebut beras kencur yang terbuat dari campuran beras, kencur, jahe, gula, dan asam jawa. Khasiat kencur yang diolah menjadi minuman jamu bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan, mengatasi masalah pencernaan, sakit perut, sesak nafas, pilek, dan juga sakit kepala. Yang kedua, rumusan masalah. Beberapa masalah yang dapat diamati diantaranya yaitu bagaimana cara mengembangkan jamu supaya bisa dinikmati segala kalangan, dan bagaimana cara menambah cita rasa jamu tanpa mengurangi khasiatnya. Yang ketiga, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk memberikan informasi tentang khasiat dari jamu beras kencur. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi jamu beras kencur. Bab 2 rancangan produk. Yang pertama, gambaran produk. Jamu beras kencur dipercaya dapat menghilangkan pegal-pegal pada tubuh. Selain itu, banyak pula yang berpendapat bahwa jamu beras kencur dapat merangsang nafsu makan, mencegah batuk, dan menyaringkan suara. Dalam pembuatan jamu beras kencur, terdapat beberapa variasi bahan yang digunakan. Namun, terdapat dua bahan dasar pokok yang selalu dipakai, yaitu beras atau Oryza sativa dan kencur Kaempferia galanga L. Yang kedua, komposisi. Pembuatan sirup jamu beras kencur ini menggunakan bahan-bahan sebagai berikut, yaitu ada 7 ruas kencur sepanjang jari tangan, 7 sendok beras, 1 butir jeruk nipis, 1 ruas jahe sebesar ibu jari, 250 gram gula jawa, 1 ruas kunyit, 2 sendok asam jawa, garam, dan pandan. Yang ketiga, khasiat. Khasiat dari jamu beras kencur ini yaitu sebagai penambah nafsu makan, mengatasi flu, menyembuhkan diare, mencegah kanker,
mengobati infeksi, dan menyembuhkan sariawan. Bab 3. Metode pelaksanaan. Yang pertama, cara pembuatan. Cara membuat jamu beras kencur. Cuci beras sampai bersih, lalu direndam selama kurang lebih 180 menit. Sembari menunggu rendaman beras, rebus bahan gula Jawa beserta kunyit, jahe, asam, dan daun pandannya. Bersama 6 gelas air saja sampai masak, dan sari airnya pisahkan dengan ampasnya. Setelah itu, tumbuk beras yang telah direndam bersama bahan yang telah direbus. Ditambahkan kencur, ditumbuk sampai halus. Lalu, air hasil rebusan tadi dituangkan ke bahan yang sudah dihaluskan secara perlahan atau sedikit demi sedikit sampai habis. Dilanjutkan dengan disaring lagi untuk diambil airnya saja. Tambahkan garam dan perasan jeruk nipis secukupnya, lalu simpan di botol jamu. Yang kedua, pengemasan. Jamu yang sudah jadi dimasukkan ke dalam botol, tutup botol dengan rapat, lalu beri label. Yang ketiga, metode uji pemastian mutu. Metode uji yang kami gunakan dalam jamu beras kencur ini yaitu uji homogenitas. Jamu beras kencur sebanyak 100 ml, dipipet sebanyak 10 ml, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan 90 ml buffered peptone water, lalu cek homogenitasnya. Yang terakhir, daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.